Alkitab kita di tangan kanan, angkat tinggi lewat kepala, tanda kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Right. Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada serial khotbah yang baru. Yang kita beri nama An Extraordinary Progression. Yaitu kemajuan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, luar biasa. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang yang biasa-biasa. Amin. Sama-sama bilang kita orang biasa. Tepuk sebelah sana bilang jangan macam-macam makanya. Ya kan? Kita orang biasa, nggak usah aneh-aneh, saudara-saudara, iya kan? Sama-sama bilang sama saya, nggak usah aneh-aneh. Kita ini orang biasa, amin? Kita orang biasa, iya kan? Gampang jatuh, gampang kepleset, gampang jengkel, gampang kecewa, gampang kepahitan. Kita orang biasa, tetapi juga nggak usah minder. Kenapa? Karena di dalam kita ada roh yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Jadi kita orang biasa, gak usah aneh-aneh, gak usah macem-macem. Tetapi di sisi yang lain kita juga gak usah minder, kita juga gak usah takut, kita juga gak usah khawatir, kita gak usah gentar. Karena kita bilang pada kita ada roh yang luar biasa. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah. Sehingga saya percaya betul hidup Kristen yang berserah kepada Tuhan akan mengalami kemajuan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan kemajuan yang luar biasa. Amin. Daniel itu tadinya hanyalah anak muda buangan biasa. Dia anak muda di Israel. Dalam pembuangan ke Babel, dia dibuang ke Babel. Jadi dia orang buangan, saudara-saudara. Tapi kemudian bisa jadi pemimpin di negeri Babel, itu karena adanya kemajuan yang luar biasa. Amin. Iya kan? Alkitab bicara Petrus itu hanya penjala ikan. Tapi Yesus bilang kamu tidak akan lagi menjadi penjala ikan. Kamu menjadi penjala apa? Manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya percaya itu kemajuan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Alkitab bicara tentang Yusuf. Yusuf itu siapa sih? Yusuf itu cuma budak. Orang yang gak pernah dihargai, orang yang gak pernah dihormati, orang yang gak pernah dipandang, orang yang gak pernah diperdulikan. Tetapi kemudian diangkat Tuhan jadi Perdana Menteri. Ini yang saya bilang kemajuan luar biasa. Makanya dalam hidup saya percaya betul. Buat anak-anak Tuhan, jangan pernah batasi kuasa Allah. Kita punya Allah yang tidak terbatas. Jangan pernah batasi kuasanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, pertanyaannya, kenapa kita seringkali nggak bisa memiliki an extraordinary progression? Kenapa seringkali kita nggak bisa memiliki kemajuan yang luar biasa? Saya coba selidiki dari beberapa waktu yang lalu. Saya canangkan tahun 2012 ini sesuai dengan visi yang Tuhan berikan akan menjadi tahun kemajuan. Amin. Nah, saya percaya betul kemajuan anak-anak Tuhan bukan kemajuan yang biasa-biasa. Kemajuan anak-anak Tuhan adalah kemajuan yang luar biasa. Lalu saya coba gali dan saya jumpai, ternyata yang menghambat kemajuan kita, saya pelajari dan saya simpulkan seperti ada 20 gunung yang menghambat kemajuan kita. Nah, mulai hari ini saya mau bicara satu persatu gunung-gunung yang menghambat itu. Salah satunya adalah kebodohan. Siapa yang ingin jadi orang bodoh? Ah, ini dia. Seringkali kita nggak ingin jadi orang bodoh, tetapi kita bertindak tindakan-tindakan yang bodoh.
Dan selalu saya bilang, bodoh tidak ada hubungannya dengan pendidikan, bodoh tidak ada hubungannya dengan pengalaman, bodoh tidak ada hubungannya dengan karir seseorang. Jangan bilang sama saya, oh pendeta nyindir, mentang-mentang saya gak lulus SMA nyindir, ya kan? Atau sebagian orang menatap saya dan berkata, mentang-mentang saya nggak punya pengalaman apa-apa, mentang-mentang saya cuma pegawai negeri biasa, mentang-mentang saya cuma karyawan biasa, meskipun saya hanya orang kecil biasa, jadi pendeta sedang bilang bahwa saya orang bodoh. Bodoh nggak ada hubungannya dengan pendidikan, pengalaman atau karir seseorang. Tetapi bodoh lebih berhubungan dengan keputusan, sikap, tindakan, perbuatan keseharian seseorang. Yang setuju sama saya katakan amin. Iya kan? Karena seorang umurnya 31 belum dapat pasangan teman hidup, lalu dia pacaran sama laki orang, saya beri nama itu tindakan yang bodoh. Iya kan? Karena umurnya 33 belum dapat pasangan teman hidup yang seiman, nggak apa-apa lah, iya kan? Tidak ada rotan akar pun jadi, Mahmud lah, iya kan? Iya kan? Iya kan? Anak muda karena udah merasa pacaran 7 tahun, dekat, akhirnya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya beri nama itu tindakan yang bodoh. Istri yang karena disakiti oleh suaminya, akhirnya berteriak, udah Pak, saya udah gak tahan sama papa, kita cerai saja. Itu tindakan yang bodoh. Setiap rumah tangga pasti harus lewati masalah. Tetapi rumah tangga yang bahagia bukan rumah tangga yang tidak menghadapi masalah, tapi dia menyelesaikan masalah dengan damai dan sukacita surgawi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Iya kan? Saya khawatir banyak pemimpin-pemimpin di bangsa kita juga telah menjadi pemimpin yang bodoh. Gak bisa bedain mana uang rakyat, mana uang pribadi. Semua disikat saja saudara-saudara. Itu tindakan yang bodoh, iya kan? Orang kalau tadinya melayani Tuhan hanya karena kecewa, hanya karena ada masalah. Saya sebel orang gereja, bacotnya bacot ember semuanya. Akhirnya tinggalkan pelayanan. Saya beri nama itu tindakan yang bodoh, ya kan? Hanya karena merasa, aduh pendeta, istri saya orangnya nggak hangat pendeta. Istri saya orangnya nggak romantis pendeta. Istri saya kalau saya ngomong apa aja marah melulu. Lalu kemudian ada teman saya di kantor ngerti banget setiap kali saya ngomong, oh iya Pak, oh iya Pak. Akhirnya jadi saya curhat, ya kan? Akhirnya, ini dia. Ini yang saya bilang, Pak jangan senyum Pak, bodoh namanya. Ya kan? Bodoh tidak ada hubungan dengan pendidikan, bodoh tidak ada hubungan dengan pengalaman, bodoh tidak ada hubungan dengan karir seseorang, bodoh berhubungan dengan sikap, keputusan, tindakan, dan perbuatan keseharian. Makanya saya sebut gunung pertama yang harus ditaklukkan adalah gunung kebodohan. Kadangkala kita nggak maju bukan karena setan. Kita gampang sekali kalau ada masalah, ini gara-gara setan, iya kan? Iya kan? Setannya bilang sumpah bukan gue, bener kali ini bukan gue. Iya kan? Ada banyak orang tua yang bodoh, bayangkan. Anaknya baru umur 5 tahun, anaknya baru umur 6 tahun, anaknya baru umur 7 tahun, dipukul seperti apa gitu. Iya, saya kadang-kala kaget-kaget. Anak umur 6 tahun dipukulin sama orang tuanya, padahal bapaknya umur 43. Iya kan? Anaknya bilang, weh berani sama yang kecilan, weh. Iya kan? Iya kan? Kalau berani lawan mama coba. Iya kan? Iya kan? Bapak-bapak umur 43 tahun, dia gebukin anaknya seperti apa gitu. Ibu-ibu umur 39 pukulin anaknya yang umur 7 tahun. Seperti apa gitu. Setan aja gak pernah pukulin anaknya seperti itu. Iya kan? Itu yang saya bilang tindakan bodoh. Habis gregetan pendeta. Anak saya nakal banget. Loh, kalaupun anak itu nakal, itu darah bapaknya yang ngalir kan? Iya kan? Pak, mukanya aja mirip, pantas kelakuannya mirip Pak. Iya kan? Bapak juga waktu 7 tahun nakal gitu Pak. Iya kan? Hari ini saya cuma mau beritahu buat saudara. Banyak kali kita buat tindakan yang bodoh. Kita nggak maju-maju seringkali bukan karena setan. Dalam hidup saya tetap percaya. Setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Saya tetap percaya roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Saya tetap percaya firman Tuhan. Lawan iblis, maka iblis akan lari. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Tetapi kita tidak boleh bodoh. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh bodoh. Beberapa ayat firman Tuhan kita mau belajar hari ini. Mazmur 85 ayat 8 sampai 9.
Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan. Dan berikanlah kepada kami apa? Keselamatan daripadamu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah. Sama-sama bilang sama saya mau mendengar Tuhan. Amin. Tepuk sebelah saudara bilang, jangan kebanyakan dengar manusia. Iya kan? Kalau dengar Tuhan saya percaya kita makin kuat. Dengar manusia banyak apa? Stresnya. Nah itu dia. Aku mau mendengar apa yang difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang apa? Damai. Bicara tentang apa? Pengharapan. Bicara tentang apa? Kekuatan kepada umatnya. Dan kepada orang-orang yang dikasihnya. Supaya jangan mereka kembali kepada apa? Kebodohan. Jadi kalau kita dengar Tuhan kita bijak. Dengar Tuhan kita berhikmat. Dengar Tuhan kita kuat. Dengar Tuhan kita maju. Tapi dengar manusia kita jadi bodoh. Kita jadi emosi. Kita jadi dendam. Kita jadi curang. Kita jadi halalkan segala cara. Makanya Alkitab bilang. Aku mau mendengarkan Tuhan. Yang setuju sama saya katakan mendengarkan Tuhan. Amin. Klik. Amsal 19 ayat 3. Kebodohan apa? Menyesatkan jalan orang. Terjemahan aslinya bilang, kalau kita bodoh, kita banyak salah jalan. Jadi kalau kita bodoh, kita banyak ambil jalan-jalan yang salah. Lalu gusarlah hatinya kepada Tuhan. Dia ambil jalan yang salah, lalu dia marah sama Tuhan. Dia menikah dengan laki orang, lalu dia marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa rumah tangga saya sekarang bermasalah? Iya kan? Dia selingkuh lalu dia marah sendiri. Tuhan, kenapa sekarang jalan saya susah? Dia punya masalah, saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Lalu saya bingung, Tuhan kenapa saya sekarang hamil? Oi, kita yang bodoh jangan salahkan. Iya kan? Setiap kali lakinya pulang dia bentak-bentak. Lakinya gak pulang dia bilang setan yang bikin laki saya gak pulang. Setannya bilang bacot lu. Ya. Setiap kali dia pulang kantor, istrinya dia maki-maki. Iya kan? Lama-lama istrinya juga gak tahan. Aduh Tuhan, setan telah bawa istri saya kembali ke bekas pacarnya. Dia terganggu. Hei, Pak, bacot lu Pak. Makanya ayat ini bilang apa? Kebodohan menyesatkan apa? Jalan orang. Lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Orang bodoh mengambil jalan-jalan yang salah, lalu kemudian menyalahkan Tuhan. Nah, lihat selanjutnya, klik. 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu apa? Kebodohan. Dan dia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Dengan lain kata, Alkitab sedang mau bilang begini. Kalau kita nggak menilai segala sesuatu secara rohani, banyak kali kita pikir tindakan yang diperintahkan Tuhan itu, perintah-perintah Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu kebodohan. Iya kan? Masa orang udah nyakitin saya mesti ngampunin, bodoh banget dong saya. Masa orang udah sewenang-wenang terhadap saya mesti ngalah terus, bodoh banget gitu. Masa saya menghadapi persoalan, terus saya mesti sabar terus. Sampai kapan saya mesti sabar? Bodoh banget ya kan? Ada banyak istri ketika dia sabar terhadap suaminya, cicinya sendiri, adiknya sendiri bisa bilang, ih lu tuh jadi perempuan tolol amat sih. Laki udah kayak gitu sabar. Mau sampai kapan? Kalau mau cerai sekarang, lu masih laku, masih muda tahu. Lu mau nunggu sampai lu nenek-nenek. Siapa yang mau sama lu? Bodoh lu. Orang dunia gak bisa ngerti. Ketika kita sabar, ketika kita berserah, ketika kita ngalah, orang dunia gak bisa ngerti. Tapi hari ini saya mau bilang, jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Selama kita ikuti jalan Tuhan, tidak pernah kita dikecewakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena kita bukan manusia duniawi. Amin. Lihat selanjutnya. Ini kesimpulannya. Ini sindiran yang sangat menyakitkan. Amsal 17 bilang apa? Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak. Daripada dengan orang bebal dengan apa? Kebodohannya.
Dengan lain kata Alkitab bilang, saya pernah ketemu beruang betina nggak? Yang kehilangan anak. Salah satu binatang yang paling menakutkan di taman safari, itu beruang. Beruang itu bukan beruang panda. Coba iseng-iseng kalau saudara lewat taman safari, kalau menurut saudara kalimat saya salah, iseng-iseng kalau di taman safari, pas ada beruang, buka kaca terus turun deh. Nanti saudara datang lagi ke sini, bilang benar atau enggak kalimat saya. Kayaknya sebagian saudara udah gak bisa balik lagi deh saudara. Iya kan? Persis di depan saya, persis mobil di depan saya waktu itu, saya ke taman safari. Kita juga ada sekali-sekali ke taman safari. Iya. Jadi satu kali saya ke taman safari, persis mobil di depan saya, mobil jeep. Kan jeep itu bannya di luar tuh. Ya kan? Tiba-tiba ditarik, dia naik situ. Untung cepat ditolong. Ya kan? Kalau enggak, sampai rumah tuh, beruang di situ. Ayam aja kalau baru ngelahirin galak. Betul nggak? Itu baru ayam, apalagi beruang. Amsal bilang begini, lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan apa? Kebodohannya. Makanya Alkitab bilang, jangan pernah berdebat sama orang bebal yang bodoh. Iya kan? Orang bebal yang bodoh, mau menang aja. Bener atau enggak omongannya, pokoknya yang penting dia ngomong gitu. Iya kan? Makanya Alkitab bilang lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak, daripada dengan orang bebal dengan apa? Kebodohannya. Jadi orang bodoh jangan diladenin, saudara. Orang bodoh biarin aja. Iya kan? Karena engkau berjalan dalam kehendak dan rencana Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Iya kan? Nah, karena itu saya coba simpulkan gini. Ya ilah. Dapat dari mana foto ini? Gunung pertama yang mutlak kita tundukkan jika kita rindu melihat kemajuan yang luar biasa adalah apa? Kebodohan. Sebelum kita menaklukkan kebodohan, jangan harapkan kemajuan. Kadangkala kita sudah dekat Tuhan, tapi bodoh. Siapa yang dekat Tuhan tapi bodoh? Salah satunya adalah Simpson. Simpson itu disebut nasir Allah, tetapi bodoh. Ya kan? Siapa lagi yang bisa dibilang dekat Tuhan tapi bodoh? Jadi jangan salah pikir, oh kalau saya dekat Tuhan pasti nggak bodoh. Enggak juga. Saya dekat Tuhan tapi tetap harus menaklukkan gunung yang bernama kebodohan. Siapa lagi yang bodoh yang dekat Tuhan? Halo? Bangun, hei. Siapa lagi? Salah satunya Yudas. Dekat Tuhan, melayani bersama Yesus, tapi dia jual Yesus. Hanya untuk keselamatan dirinya sendiri. Hanya supaya dekat dengan orang-orang tertentu, ya kan? Kan ada banyak orang kan gitu kan, supaya dapat bergaul dengan orang tertentu, dia jual aja tertentu, ya kan? Hanya supaya dia dapat uang, ya kan? Dia jual aja sesuatu gitu, ya kan? Nah, siapa lagi? Salah satunya adalah siapa? Raja Saul. Ya kan? Saul itu jadi raja Israel bukan karena pemilu. Bukan karena pilkada. Ya kan? Bukan karena diusulkan oleh partai tertentu. Siapa yang pilih Saul jadi raja? Halo? Hah? Siapa yang pilih Saul menjadi raja? God himself. Tuhan sendiri. Makanya dia diurapi oleh Samuel. Karena Tuhan sendiri yang pilih. Ini orang yang harus menjadi raja. Tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara. Tetapi kemudian dia bodoh. Waktu dia lihat Daud dipakai Tuhan, harusnya kan dia bergaul. Berkali-kali Daud menolong dia kok, berkali-kali Daud menyelamatkan hidupnya kok, berkali-kali Daud melakukan tindakan-tindakan yang luar biasa buat dia kok.
Tetapi ini yang saya mau bilang, kemudian dia menjadi iri hati kepada Daud. Kemudian hatinya mulai nggak beres. Saya mau bilang sama saudara, sedekat apapun saudara sama Tuhan, kalau hati sudah mulai nggak beres, saudara sedang melakukan tindakan bodoh yang menghancurkan diri saudara sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang dipilih Tuhan ini hari depannya tragis. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, kita dekat Tuhan itu luar biasa. Tapi tetap taklukkan gunung yang bernama kebodohan. Supaya kita berjalan dalam rancangan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya saya catat di sini. Kita perlu jelas bahwa kebodohan tidak berhubungan dengan yang saya bilang tadi. Pendidikan, pengalaman, serta apa? Karir seseorang. Namun lebih berhubungan dengan apa? Sikap, perbuatan, keputusan, serta apa? Tindakan keseharian kita. Iya kan? Banyak orang mungkin secara pendidikan dia pintar. S1, S2, S3, sampai S7 kalau perlu. Iya kan? Tapi saya bilang, kalau keputusannya bodoh, iya kan? Gampang kecewa, gampang dendam, gampang penuh dengan kepahitan, gampang maki orang, ya kan? Saya beri nama telah mengambil tindakan-tindakan yang bodoh. Bukankah tugas kita mengampuni, membawa damai, membawa sukacita, dan tinggikan Yesus yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya catat salah satu persoalan serius hari-hari ini, banyak orang bodoh sedang ngatur keluarga, ngatur negara, ngatur pelayanan, ya kan? Bodoh padahal. Bodoh. Bodohnya bukan karena kurang pengalaman, bodohnya bukan karena kurang pendidikan, tapi bodohnya karena kurang teratur hidupnya, iya kan? Makanya hamba Tuhan satu bisa ngejelekin hamba Tuhan lain, gereja satu bisa nyerang gereja lain, dalam khotbah pendeta satu bisa nyerang gereja lain. Itu kan buat saya orang-orang bodoh yang nggak cukup bahan untuk menyampaikan sesuatu yang positif, akhirnya penuh dengan apa? Kebencian, dendam, sakit hati, dan kekecewaan. Makanya sebagai hamba Tuhan selalu saya bilang, dimanapun kita berada, bawa damai, ciptakan sejahtera, dan nyatakan kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Saya sekarang coba simpulkan, siapa sebenarnya orang bodoh itu. Saya pelajari ada 7 hal tentang siapa orang bodoh itu. Yang pertama, coba lihat Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh apa? Oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh apa? Iri hati. Nah, makanya kesimpulan saya pertama, siapa sebenarnya orang bodoh itu? Orang yang membiarkan dirinya dikuasai oleh apa? Iri hati, sakit hati, dan apa? Kedendaman. Tahukah saudara? Everyone is wonderfully made by God. Setiap kita diciptakan Tuhan spesial. Sama-sama bilang sama saya spesial. Sama-sama bilang sama saya spesial. Amin. Setiap orang, tahukah saudara gini. Di sorga itu tidak ada mesin cetakan. Cetakan nasib, cetakan otak, cetakan hati, cetakan mata, enggak ada. Everyone is tailor-made by God. Setiap orang Tuhan ciptakan untuk maksud ilahi tertentu. Yang setuju sama saya katakan amin. Tidak ada orang yang terlalu pintar, sampai dia luar biasa. Tidak ada orang yang terlalu bodoh, sampai Tuhan gak bisa pakai apa-apa. Hari ini saya mau bilang, setiap saudara diciptakan Tuhan dengan tujuan yang spesial. Amin. Makanya saudara lihat aja ini. Apa ini? Jempol saudara. Jempol saudara bentuknya kan uak. Tetapi setiap orang beda. Orang yang sudah mati sekalipun, gak pernah Tuhan bilang, dia udah mati, pakai dia punya aja deh, gue udah kehabisan ide. Ya, gak ada. Setiap orang itu diciptakan Tuhan khusus. Jempolnya aja beda, apalagi nasibnya. Ngerti sampai di sini? Jadi orang lebih sukses dari saudara nggak apa-apa, saudara tetap spesial. Orang lain lebih kaya dari saudara nggak apa-apa, saudara tetap spesial. Orang lain dipakai Tuhan lebih hebat dari saudara nggak apa-apa, saudara tetap spesial. Jangan iri hati, karena kalau iri hati, kawannya adalah sakit hati. Habis sakit hati penuh dengan apa? Kedendaman. Kalau udah iri hati, sakit hati, dendam, sebentar lagi cepat mati. Itu aja. Ya. Makanya sebagai hamba Allah selalu saya bilang, dimanapun kita ada, ngapain iri sih sama orang? Iya kan?
Saya khawatir bangsa ini adalah bangsa yang penuh iri hati. Iya kan? Makanya kepemimpinan bangsa ini, kita udah berapa presiden sih ini? Kita udah berapa presiden? Presiden pertama siapa? Soekarno. Kedua? Ketiga? Habibie. Keempat? Gus Dur. Kelima? Keenam? SBY. Udah 6 presiden. Pernah nggak 17 Agustus presidennya datang? Mantan presidennya. Nggak pernah ada yang datang. Iya kan? Bangsa ini bangsa yang iri hati. Coba saudara lihat kampanye, pasti senengnya ngejelekin orang. Nggak ada kampanye yang sehat gitu, nggak ada. Coba lihat di Amerika. Iya kan? Kok bisa bekas, apa itu namanya? Istri bekas presiden, bukan bekas istri presiden. Istri mantan presiden, mantan istri presiden, itu beda loh. Jangan salah, istri mantan presiden sama mantan istri presiden. Istri mantan presiden, kok bisa jadi menteri luar negeri gitu? Iya kan? Biasa aja tuh. Biasa aja gitu. Biasa aja tuh. Waktu George Bush nyerahin kepemimpinan kepada Obama, biasa aja tuh. Dia salamin, dia kasih penghargaan, biasa aja. Partainya beda, tapi pengakuan atas kemenangan itu biasa. Kalau kita kan enggak. Kalau ganti rusuh. Ya kan? Bangsa kita ini bangsa yang iri. Padahal selalu saya bilang, dalam hidup ini kita hanya ketemu 3 orang. Ada orang-orang di atas kita, ada orang-orang bersama kita, ada orang-orang di bawah kita. Kalau ada orang di atas kita, belajar. Kita kalau ada orang di atas kita, kita cari-cari kesalahannya. Kita omongin, kalau perlu kita jatuhin, biar mampus, biar mampus. Kalau ada orang di samping kita, kita sikut, biar tergeletak dia. Kalau ada orang di bawah kita, sial banget. Kita injek sampai jadi peyek teri kalau perlu. Iya. Iwak peyek. Parah. Korban trio macan. So. Iya. Saya ini pengagum trio macan. Kalau saya bukan yang trio macan ya. You are beautiful. Beautiful. Tiap pagi saya bilang sama istri saya, kamu cantik, cantik. Lagu tuh yang ada tujuannya dong. Iwak peyek. Hayah. Nggak jelas. Kalau ini kan nyanyiin lagu untuk istri kan boleh. You are beautiful. Ada orang-orang di bawah kita, kita injek. Sampai jadi peyek teri kalau perlu. Hari ini saya mau bilang sama saudara, ada orang di atas saudara belajar. Ada orang di samping saudara gandengan tangan. Ada orang di bawah saudara angkat. Sehingga hidupmu berarti dan jadi berkat buat orang lain. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Orang bodoh adalah orang yang apa? Iri hati. Kemudian dikuasai sakit hati. Akhirnya dipenuhi dengan apa? Kedendaman dan benci. Yang kedua, siapa orang bodoh itu? Matius 7 ayat 26. Tetapi dikatakan apa? Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan apa? Orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas apa? Pasir. Jadi haruslah ngerti, orang bodoh bukan berarti tidak mau ke gereja. Orang bodoh bukan berarti tidak mau dengar firman Tuhan. Bukan berarti, kalau saya di gereja, berarti segala-galanya sudah beres dalam hidupnya. Enggak juga. Karena Alkitab bilang, yang menanti Yesus, ada 5 gadis bodoh, ada 5 gadis apa? Bijaksana. Jadi hidup ini bukan sekedar masuk gereja, kawan. Masuk gereja itu bagus. Iya kan? Daripada nggak masuk, ya kan? Tapi ini yang saya mau bilang, sekedar masuk gereja nggak cukup. Dengar firman, jadi pelaku firman. Yang setuju sama saya katakan amin. Jadi yang kedua saya catat, siapa orang bodoh itu? Orang yang mendengar firman tapi tidak apa? Melakukannya.
Iya kan? Jadi kita cuma dengar-dengar firman. Dan kemudian kita pakai firman untuk mentungin orang. Kita pakai firman untuk nyerang orang. Wih, firman untuk nyerang orang kita tahu persis gitu. Ini Pak Setiawan nih cocok. Matius 7 ayat 26. Nggak pernah melakukan firman. Bu Joko nih cocok Matius 6 ayat 33. Nggak pernah cari kerajaan Allah serta kebenarannya. Semua orang ada ayatnya yang dia pakai untuk nyerang. Orang yang pakai ayat untuk menyerang adalah orang yang gak sadar diri. Karena apa? Firman Tuhan itu bagusnya untuk menguatkan kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan itu bagusnya untuk apa? Membersihkan diri kita. Firman Tuhan itu gak kita pakai untuk nyerang siapapun. Firman Tuhan itu yang pertama menguatkan kita. Bersihkan kita, amin, tanggalkan dosa dalam hidup kita, dan memampukan kita berjalan dalam kehendak Allah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Kalau saudara perhatikan perumpamaan ini, orang yang mendengar firman dan melakukannya, dia sama dengan orang yang apa? Bijaksana. Artinya gini, kalau kita dengar firman dan melakukannya, bukan berarti kita nggak menghadapi badai. Betul? Cuman kita bangun di atas dasar batu karang. Kan ada pendapat bodoh sekarang. Kalau orang menghadapi badai itu pasti ada dosa. Iya kan? Jadi kalau sudah menghadapi badai. Sudah bertobat 7 tahun yang lalu suami sudah belum bertobat. Itu pasti ada dosa apa kali. Masa itu ibu udah bertobat-bertobat. Lakinya belum bertobat-bertobat gitu ya kan? Kalau orang udah melayani, terus anaknya kena narkoba, wah jadi bahan omongan. Itu kan udah pelayanan, anaknya kena narkoba, pasti ada dosa apa kali ya, pasti ada kutuk apa kali ya. Masa itu orang udah pelayanan, anaknya kena narkoba, kutuk dalam hidupnya. Hukuman Tuhan kali ya, Tuhan lagi hajar dia kali ya, Tuhan lagi pukul dia. Oi, sembarangan sudah ngomong. Hari ini saya mau bilang buat saudara, ya kan? Segala sesuatu yang terjadi ada maksud Tuhan di dalamnya. Amin. Saya nggak perlu menghakimi siapapun. Gereja ini bukan gereja yang menghakimi siapapun. Tetapi ini yang saya mau bilang, kalau kita mendengar firman dan kita melakukannya, badai mau sebesar apapun, kita tetap tegak berdiri karena Tuhan pembela kita yang menyelesaikan segalanya buat kita. Amin. Tapi sebaliknya, orang bodoh dia bangun hidupnya di atas dasar apa? Pasir. Ya kan? Dia bangun hidupnya di atas dasar fitnah. Dia bangun hidupnya di atas dasar apa? Menjilat orang, ya kan? Kalau dia lihat orang kaya, wah dia jilat. Supaya apa? Dapat duit dari orang kaya gitu ya kan? Hari ini saya mau bilang, kalau orang lebih kaya dari saudara kenapa sih? Nggak usah menjilat dong. Kalau lihat orang kaya, ya. Tapi kalau lihat orang miskin tuh kayaknya, waduh, ngelihat setengah miskin ya. Ada kutuk kemiskinan dan penderitaan. Ya. Coba saudara lihat. Penjilat-penjilat orang kaya. Ya kan? Saya beri nama orang yang dengar firman dan tidak melakukannya. Dia cuma bangun dasarnya di atas dasar apa? Pasir. Waktu orang kayanya lenyap, goyang semuanya. Tetapi orang yang membangun dasar di atas firman Tuhan, mau ada badai, mau ada angin ribut, tetap kuat berdiri karena Tuhan yang pegang, Tuhan yang memberi jaminan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, siapa orang bodoh itu? Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah apa? Permulaan pengetahuan. Tetapi, ini dia. Orang bodoh menghina apa? Hikmat dan didikan. Orang bodoh menghina proses. Orang bodoh menghina pembentukan Tuhan. Orang bodoh mau-maunya sendiri, ya kan? Makanya selalu lihat dalam Yeremia, dikatakan apa? Yeremia 4 ayat 22. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Ini gak enak nih. Gak enak banget nih. Saya bacain jangan ya. Jangan ada yang tersinggung ya. Mereka adalah apa? Gak enak nih. Gak enak.
Hidup kamu tuh seperti Yeremia 4 ayat 22. Wah nggak enak. Kita waduh puji Tuhan dapat ayat. Nggak taunya mereka adalah anak-anak tolol. Dan kadang-kadang Alkitab terlalu jelas ya. Tolol aja dibawa-bawa ya kan. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat. Tetapi untuk berbuat baik mereka apa? Tidak tahu. Nah makanya saya simpulkan gini. Siapa orang bodoh? Orang yang tidak takut Tuhan. Sehingga tidak mau melalui proses pendidikan apa? Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan berkati dia, dia bersyukur. Aduh Tuhan terima kasih buat berkat. Aduh terima kasih buat mujizat. Aduh terima kasih buat segala-galanya. Tapi waktu mulai ada tantangan, waktu mulai ada proses, waktu mulai ada pembentukan Tuhan, dia mulai kecewa, dia mulai lari, dia udah mulai bilang, Tuhan kenapa seiring Tuhan menghadapi semuanya ini. Hari ini saya cuma mau bilang buat saudara, kalau kita sebagai anak tidak lewati proses, kata Alkitab kita anak-anak gampangan. Ayub kemudian berkata apa? Waktu aku keluar dari proses pembentukan Tuhan, aku keluar sebagai emas murni yang tak bercacat di hadapan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Waktu engkau menghadapi orang-orang yang nyebelin, waktu engkau menghadapi keadaan yang tidak engkau setujui, waktu engkau menghadapi keadaan yang menyakitkan dalam hidup saudara, izinkan saya mengingatkan saudara. Itu proses yang harus melatih dan mendewasakan kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Kadangkala kita nggak terima. Waktu kita menghadapi hal-hal yang menyakitkan, kita berontak. Itu yang Alkitab bilang, mereka anak-anak tolol. Ya kan? Waktu kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, kita kecewa, kita dendam, kita sakit hati. Alkitab bilang, sungguh bodoh umatku. Dengan lain kata, asal saja kita mau taat, asal saja kita mau setia, asal saja kita mau sabar. Justru lewat proses Tuhan, kita keluar sebagai orang-orang yang menang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Selanjutnya, yang keberapa ini? Yang keempat. Siapa sebenarnya disebut orang bodoh? Amsal 12 ayat 16. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga. Tapi bijak mereka yang mengabaikan apa? Cemooh. Artinya mau dihujat kek, mau diomongin kek, tapi tetap memandang Kristus. Itu yang kata Alkitab bijak. Klik. Haha. Amsal 14 ayat 17 bilang apa? Siapa lekas naik darah berlaku apa? Bodoh. Sama-sama bilang lekas naik darah itu bodoh. Karena orang yang lekas naik darah itu dibenci orang. Saudara boleh secantik apapun. Tapi kalau cepat naik darah, susah lakunya, bener. Orang bilang, wah orangnya sih cantik. Cuman marah melulu. Bayangin yang cantik tukang marah aja susah laku, apalagi udah jelek tukang marah lagi. Waduh minta ampun. Kambing aja lihat dia, meh. Itu dia. Cowok seganteng apapun, kalau tukang marah, saya selalu bilang gini, kalau masih suka marah, aduh, adik-adik muda yang masih emosian, jangan nikah deh, lu bikin sengsara anak orang. Bener, mendingan piara kucing. Guling-gulingan deh tuh lu sama tuh kucing dah. Ya, bener. Makanya Alkitab bilang, siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Orang yang cepat marah, nyusahin orang sekitarnya. Bu, orang manggil jawab kenapa bu? Bu, kalau suami lekas naik darah enak gak bu? Bu, makan hati bu. Kalau tahu begini, mendingan jadi perawan tua, ternyata sengsara melulu. Ibu-ibu paling sering ngomong begitu. Padahal waktu umur 29 belum dapat pasangan teman hidup, setiap kali ketemu dia, doain dong pendeta, biar dapat pasangan. Orang kalau lekas naik darah, nyebelin orang sekitarnya, yang salahin orang sekitarnya. Dan bukan cuma itu. Orang lekas naik darah secara kedokteran cepat mati. Bener deh. Jadi kalau suami sudah marah-marah, peluk dia aja sayang. Kamu gak mau aku cepat jadi janda kan? Nah gitu. Ya. Maksudnya enggak. Gilbert aja suka ngomong gitu. Ya. Kalau istri sudah marah-marah, bilang sama dia, sayang. Kamu pengen aku cepat jadi duda? Kamu kawin lagi? Enggak.
Makin kamu marah-marah, makin cepat aku jadi duda. Dia kan jadi mikir, enggak deh Pak, enggak jadi marah deh. Ya. Makanya saya bilang, orang lekas naik darah itu rugi. Sama-sama bilang cepat naik darah itu rugi. Tapi hidup dalam kasih dan pengampunan, itu menuntun kita pada berkat yang berkelimpahan. Setuju, berikan tepuk tangan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tapi orang bijaksana, apa? Bersabar. Jadi kalau mau lihat bodoh atau bijaksana, lihat aja dari sikapnya, lihat dari tindakannya, lihat dari perbuatannya, lihat dari keputusannya. Suami sudah marah, sudah lawan, bodoh. Istri sudah marah, sudah ikut marah, bodoh. Orang marah sama sudah balas lagi. Emangnya gua nggak tahu siapa dia? Cuman anjing yang digonggongin anjing ikut gonggong, saudara-saudara. Iya kan? Manusia digonggongin anjing, dia diam. Dia punya otoritas. Amin? Iya kan? Kecuali sama-sama anjing. Yang satu gonggong. Iya kan? Hari ini saya mau bilang sama saudara. Siapa yang rindu jadi orang yang bijaksana? Amin? Tepuk sebelah saudara bilang makanya sabar. Pegang tangan kanan saudara di dada. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang gini. Saya harus sabar. Supaya saya jadi bijaksana. Kasih tepuk tangan lu ya meriah buat Tuhan. Lihat. Klik. Aha. Jadi siapa sebenarnya orang yang disebut orang bodoh? Orang yang tidak dapat mengendalikan emosinya. Orang nggak bisa mengendalikan emosi itu orang bodoh. Iya ya. Karena apa? Orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya akan jatuh pada banyak masalah. Tapi orang yang berpikir dan mengambil keputusan yang tepat akan dilindungi Tuhan dari segala yang jahat. Ya setuju, katakan amin. Selanjutnya, yang keberapa ini? Yang kelima. Amsal 15 ayat 13. Jikalau seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah apa? Kebodohan dan apa? Kecelaannya. Banyak orang sebelum mendengar udah ngomong. Artinya gini, belum tahu banyak udah ngomong. Belum ngerti udah ngomong. Belum ada kejelasan udah ngomong. Ya kan? Nanti ditanya, kok kamu ngomong? Katanya. Iya ya. Burung nuri katanya, terbang tinggi katanya. Orang buta kan gitu. Saya juga nggak tahu kata orang. Nah ini dia. Ya ya. Banyak persoalan kan gitu. Kata orang. Makanya kita bilang, jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan apa? Kecelaannya. Coba saudara perhatikan. Banyak masalah rumah tangga terjadi kenapa? Suami ngomong, istri ngomong. Nggak ada yang mau dengar. Selalu saya bilang gini, kalau suami ngomong, istri harus diam dan dengar. Kalau suami marah, istri harus diam dan dengar. Siapa yang marah duluan, dia berhak didengar. Siapa suruh nggak marah duluan? Iya kan? Jadi kalau suami udah marah duluan, istri dengar aja. Sebaliknya, kalau istri udah marah duluan, suami diam dengerin. Kalau suami istri marah sama-sama, tetangga yang dengar, itu yang gak enak gitu. Ngerti gak? Iya ya. Persoalan bangsa ini kenapa? Semua mau apa? Mau ngomong. Iya ya. Semua mau ngomong. Yang bodoh atau yang pintar, semua mau ngomong. Iya ya. Gak maju-maju bangsa ini. Semua mau teriak, turunkan SBY. Loh, kalau dia turun siapa yang mau naik? Mahasiswa yang bongkar pagar DPR itu suruh naik. Tambah hancur bangsa ini. Iya kan? Pokoknya orang ini di bangsa ini semua orang mau ngomong. Persoalan bangsa ini, kita tidak mau menyelesaikan persoalan. Kita senangnya mau ngomong. Selalu saya bilang diam adalah pilihan terbaik. Waktu kita nggak ada kata-kata yang membawa berkah. Artinya apa? Jangan banyak ngomong. Yang cuma boleh ngomong pendeta. Ya. Ya habis kalau saya nggak ngomong, ngapain dong saya di depan? Saudara ngomong itu nggak pantas, ya ya. Karena buat setiap orang berlaku, silent is gold. Diam itu emas. Kecuali buat pendeta. Saudara bayangin nggak kalau saya berdiri setengah jam di situ diam aja?
Kenapa pendeta tidak berkhotbah? Silent is gold. Jemaat bilang gue pulang kalau begitu. Iya kan? Saya cuma mau bilang sama saudara. Jikalau seorang memberi jawab sebelum mendengar itu kita ngomong padahal kita nggak ngerti. Jangan ngomong hanya karena dari apa kata orang. Ngomong kalau sudah ngerti dengan betul. Yang setuju katakan amin. Makanya ingat ya. Kalau ada orang datang sama saudara itu mulai cerita. Udah tahu belum? Kalau saudara belum ngerti betul jangan ngomong. Kita kadang-kala belum ngerti betul kita ngomong. Iya lu gini. Lu tahu dari mana? Kata orang. Tahu nggak? Nggak juga sih. Astaga. Ya kan? Lihat selanjutnya. Klik. Aha. Makanya saya catat siapa sebenarnya orang bodoh. Yang kelima. Orang yang membuka mulutnya di saat yang tidak tepat. Makanya Alkitab bilang barang siapa yang mau melihat hari-hari yang baik, hendaklah menjaga seluruh perkataannya. Karena kemajuan kita sangat bergantung dengan perkataan kita. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Coba saudara perhatikan orang-orang sukses, orang-orang maju, biasanya perkataannya positif. Orang kalau sepinter apapun seseorang, perhatiin deh. Kalau kata-katanya negatif terus, iya kan? Maka orang itu susah maju. Kenapa? Karena perkataan bisa menghambat kemajuan seseorang. Alkitab bilang gini, apa saja yang kamu imani, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, kamu ucapkan dengan iman, kamu perkatakan, itu yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kalau kamu ucapkan sesuatu dengan iman tidak bimbang, kamu dapat katakan kepada gunung ini, pindah-pindah. Kalau sudah bangun pagi, aduh pinggang sakit. Aduh badan lemes, aduh mau mati. Ya 3 bulan mati betul. Wah kayaknya sepanjang hari ini hancur semuanya. Ya hancur. Belajar punya perkataan yang positif. Waktu perkataan kita positif, ucapkan kata-kata yang membangun. Aduh badan saya sakit, tapi saya percaya oleh bilur Yesus saya sembuh. Amin. Iya kan? Waduh saya lagi banyak masalah, tapi saya percaya betul Tuhan pembela saya akan menolong saya. Amin. Beri tepuk tangan dong. Itu begitu. Saudara boleh tegur orang, saudara boleh marah sama orang, tetapi tetap usahakan kata-kata yang positif dan membangun keluar dari perkataan saudara. Yang setuju katakan amin. Amin. Selanjutnya, yang keenam. Lukas 12 ayat 20 sampai 21. Tapi firman Allah kepadanya, hai engkau apa? Orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak apa? Kaya di hadapan Allah. Pertanyaan saya sederhana, jadi orang kaya dosa enggak? Jadi orang kaya dosa enggak? Jadi orang kaya tidak dosa. Tetapi kalau karena jadi orang kaya akhirnya kita jadi miskin di hadapan Allah, itu yang dosa. Iya kan? Makanya Alkitab bilang, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Berarti siapa orang bodoh? Selanjutnya saya pelajari yang keenam, orang bodoh adalah mereka yang menganggap harta duniawi adalah segala-galanya. Dia menganggap perpuluhan gak penting, dia menganggap nolong orang gak penting, dia menganggap ibadah gak penting, dia menganggap pelayanan gak penting. Nah ini yang Alkitab bilang. Dia tidak kaya di hadapan Allah. Buat dia harta segala-galanya. Ada orang tua yang begitu bodoh. Selalu ngomong sama anak-anaknya. Kalau kamu kawin nanti cari orang kaya. Saya khawatir. Dunia di mana kita hidup telah menjadi dunia yang materialistis. Semua diukur berdasarkan kekayaan. Dalam hidup saya selalu punya prinsip. Segalanya memang perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Dalam hidup saya tetap saya yakin, selama ada Tuhan, selama ada iman, selama ada ketaatan kepada Tuhan, selalu ada kemajuan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Dan yang ketujuh yang terakhir, siapa sebenarnya yang disebut orang bodoh? Lukas 24 ayat 24 sampai 25. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Berarti yang ketujuh yang terakhir siapa orang bodoh?
Orang yang tidak mau hidup dengan iman. Berarti kita percaya betul. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Amin. Artinya di atas kayu salib Yesus sudah membereskan. Sama-sama bilang sama saya, semua dibereskan. Amin. Makanya siapa orang bodoh? Orang yang tidak hidup dengan iman. Masa kita punya Tuhan masih khawatir sih? Masa kita punya Tuhan masih halalkan segala cara sih? Masa kita punya Tuhan tapi kita masih panik sih? Masa kita punya Tuhan tapi kita masih dendam sih? Masa kita punya Tuhan kita masih curiga? Masa kita punya Tuhan kita masih berpikir yang negatif? Ayub bongkar rahasia ini. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Tapi di sisi lain Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Hari ini sebagai gembala jemaat saya hanya mau ingatkan buat saudara. Iman akan menuntun kita pada kemenangan-kemenangan dahsyat. Kalau kita tidak punya iman kita rugi sendiri. Kalau ada apa-apa kita cuma mikir yang jelek ya kan. Karena seringkali yang membuat kita menderita bukan serangan setan. Buat saya setan itu ada di bawah telapak kaki orang percaya kok. Yang membuat kita menderita kadang-kala bukan masalah. Kita bisa menyelesaikan masalah di dalam nama Yesus. Amin. Dan masalah kita tidak pernah melebihi kemampuan kita. Yang bikin kita menderita adalah apa? Pikiran negatif kita. Iman menghancurkan pikiran negatif. Karena waktu ada iman, kita tahu persis. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia.